Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan Yesus untuk anugerah dan kebaikan Tuhan sehingga pagi ini kita bisa bersekutu bersama di tempat ini. Dan baik, kita akan memulai ibadah pada saat ini. Mari kita teduhkan hati kita, menenangkan pikiran kita, mengarahkan diri kita bagi Allah yang perkasa, tatkala kita memasuki hadirat-Nya yang kudus. Jemaat, kita diam sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, kita menyambut firman Tuhan, kita naikkan pujian bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Amin. saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi
kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Jemaat persilakan duduk. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa 1 Tesalonika 5 ayat 9, demikian firman Tuhan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya.
Yesus berdiam di dalamku, sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Jemaat Tuhan, saya persilakan kita berdiri untuk kita mendengar amanat hidup baru. Marilah kita bersama-sama mendengar petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17, demikian sabda Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kasihani kami ya Tuhan. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan berteduh sejenak, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup The Java. Kami persilakan.
Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya, luar biasa untuk persembahan pujiannya. Tuhan memberkati setiap orang yang memuji nama Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai dalam pelayanan firman Allah. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Kesan 356 bait pertama dan kedua. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan Yesus Juru Selamat hidup kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ketika 1 minggu yang lalu telah kami jalani, tapi kami percaya bahwa perjalanan hidup kami adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika kami akan melangkah memasuki minggu kerja yang baru, kami percaya juga bahwa tangan kasih Tuhan senantiasa menuntun dan memelihara hidup kami. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami orang berdosa, karena itu kami tidak sanggup untuk mengerti, memahami, dan terlebih lagi menjadi pelaku firman-Mu. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami semua, bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi bagaimana kami menjadi pelaku firman yang baik dalam hidup ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Tuhan menyertai kamu. Berkatilah Engkau. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, pembacaan kita pada hari Minggu ini terambil dari 1 Tesalonika 1. 1 Tesalonika 1 ayat pertama sampai 10. Bagi yang sudah mendapat dipersilakan berdiri. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Yang sudah mendapat, yang belum dapat jangan berdiri. Kadang-kadang belum dapat dia berdiri juga. 1 Tesalonika 1 ayat pertama sampai 10. Ya, kita akan membaca secara responsoria, dimulai dari saya ayat pertama, dan Bapak Ibu semua akan membaca ayat yang genap. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Allah dan Bapa kita. Dan kamu tahu, hai saudara-saudara yang kasih Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu.
Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan di Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat persilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Iya, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini tema kita adalah tanda hidup baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pastor di Amerika yang cukup terkenal, dia bernama Pastor Rick Warren. Dia memberikan sebuah penjelasan ketika ada banyak pertanyaan yang muncul kepada dia. Dan saudara, kita tahu Alkitab kita ini terdiri dari berbagai macam bahasa. Bahkan dalam bahasa Inggris saja dia memiliki terjemahan, ada King James Version, ada juga American Standard Version, ada New Living Translation, ada Revised Standard Version, ada NIV dan sebagainya. Ada banyak sekali terjemahannya. Lalu ketika Pastor Rick Warren itu ditanya, Pastor, menurut Pastor, dari semua terjemahan Alkitab itu, mana yang menurut Pastor dia mendekati kebenarannya dengan Alkitab? The best. Menurut Pastor yang mana? Lalu pastor itu dia menjawab dengan sangat luar biasa. Dia katakan begini dalam bahasa Inggris, the best answer if you can translate it into your life. Jadi dia mau bilang buat kita semua bahwa terjemahan terbaik Alkitab itu kalau kita mampu menerjemahkan Alkitab dalam kehidupan kita. Saudara, Pastor Rick mau bilang buat kita, sesungguhnya kita akan gagal dalam mempelajari dan memahami Alkitab kalau kita belum menerjemahkannya ke dalam kehidupan. Karena itulah sebetulnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sama dengan pembacaan kita hari ini. Tanda hidup baru. Apa yang menjadi tanda dalam hidup baru? Saudara, kalau kita lihat dalam jemaat Tesalonika ini jemaat yang, kalau kita lihat dalam sejarah, jemaat ini sangat singkat sekali Paulus mengunjunginya. Karena memang ada begitu banyak tekanan yang luar biasa sehingga Paulus tidak berlama-lama di jemaat Tesalonika. Tapi lihat, kunjungan yang singkat dari Paulus itu, ternyata jemaat ini dia bertumbuh di dalam Kristus secara luar biasa. Karena itu kalau kita lihat dalam ayat 7 pembacaan kita itu dia menjadi sebuah sentral, bukan hanya iman, pengharapan dan kasih,
bahwa dari iman, pengharapan, dan kasih itu dia harus diwujud nyatakan dalam sebuah keteladanan. Karena hari ini kita belajar tentang keteladanan dari jemaat Tesalonika. Itulah wujud dari tanda hidup baru. Saudara, iman Kristen itu kita mencintai Tuhan begitu besar, tapi semuanya itu dia harus diwujud nyatakan dalam sikap kehidupan. Itu yang tadi Pastor Rick bilang. Relasi, kedalaman relasi kita dengan Tuhan, dia harus terpancar dalam sebuah sikap kehidupan yang menjadi berkat. Kehidupan relasi yang baik dengan semua orang menggambarkan juga bahwa kehidupan relasi kita dengan Tuhan itu baik. Karena itu minggu ini menjadi sebuah koreksi bagi saya dan kita semua terkait kehidupan kita bersama. Apakah hidup yang kita jalani ini sudah menghadirkan tanda hidup baru atau belum? Sudah menghadirkan kasih Tuhan, kasih dalam keteladanan. Sehingga lewat kehidupan kita ada banyak orang melihat cinta dan Tuhan yang terpancar dalam sikap dan perbuatan hidup kita. Sehingga orang di luar sana mereka akan berkata, oh ternyata hidup di dalam Tuhan itu sungguh luar biasa. Amin. Saudara, ini tantangan kita. Tantangan bagi gereja bagaimana kita harus hidup menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, satu kali ketika selesai pelayanan, jadi ya saya ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Ini selesai pelayanan, tapi bukan di GKO, bukan di GKO. Lalu ada seseorang bertanya, Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta, pendeta yang baik itu pendeta yang seperti apa? Lalu saya tanya balik, menurut Bapak Ibu semua pendeta yang baik itu pendeta yang seperti apa? Lalu mereka katakan pendeta yang baik itu adalah pendeta yang ikut kemauan jemaatnya. Saya bilang tidak. Bukan ikut kemauan jemaat. Pendeta yang baik itu adalah pendeta yang ikut kemauan Tuhan. Lalu mereka bilang, Pak Pendeta hati-hati, nanti kalau jemaat tidak suka bagaimana? Saya bilang tidak apa-apa. Kalau jemaat tidak suka tidak apa-apa. Yang penting Tuhan suka. Saudara, ada dua hal yang saya takutkan dalam dunia ini. Pertama, kalau Tuhan tidak suka. Kedua, kalau istri saya tidak suka, nanti saya pulang tidur di mana? Saudara, ini tantangan bagi kita. Bahwa manusia menempatkan keinginan-keinginan pribadinya, dia melebihi kehendak Tuhan. Sehingga dengan berbagai cara mereka melakukan berbagai hal untuk mencapai keinginannya. Tidak lagi menjadi teladan, tidak lagi menjadi berkat. Ada banyak orang berupaya mencapai keinginannya, keinginan manusia itu dia ditaruh di atas kehendak Tuhan. Ini yang berbahaya. Ada banyak orang rindu ingin menjadi pejabat gereja, mau jadi majelis, tapi begitu disuruh melayani, hanya jabatan saja yang mau. Habis itu cuti panjang, tidak kelihatan. Tidak muncul-muncul 3 bulan. Padahal waktu janji pengakuan ya dengan segenap, dengan suara lantang. Ada banyak, ini pelayanan yang aneh-aneh. Ada banyak juga guru sekolah minggu yang dia mau menaruh fondasi iman bagi anak-anak, tiba-tiba juga menghilang cuti panjang 6 bulan tidak muncul-muncul. Saudara, ini berbahaya jika kita menempatkan keinginan kita di atas kehendak Tuhan. Ini menjadi sebuah tantangan bagi gereja dalam panggilannya untuk menjadi berkat. Tanda-tanda hidup baru ini. Saudara, bukan hanya itu. Banyak kali juga ketika pendeta berdoa syafaat, ada jemaat yang suka keluar. Di sini ada majelis atau jemaat? Majelis jemaat. Saudara, jangan. Kalau kita berdoa, ketika pendeta bilang mari kita naikkan syafaat, kita semua berdoa.
Ada yang dia jalan keluar. Apalagi kalau kita punya acara gereja, ada makan-makan. Begitu pendeta bilang mari kita naikkan doa syafaat kita, ibu-ibu semua jalan tanpa rasa berdosa. Dia jalan ke belakang ke dapur. Sudah dipanasin belum? Sudah. Nah, ini repot. Bagaimana kita mau merasakan kuasa doa kalau kita tidak menghargai doa? Pendeta sedang sampaikan firman saja ada yang jalan-jalan. Saudara, karena itu saya mau bilang ini menjadi sebuah tantangan bagi hidup kita dalam panggilan kita untuk menjadi berkat. Saudara, satu kali juga ketika selesai pelayanan, ada ibu-ibu berkata, Pak Pendeta khotbahnya luar biasa. Luar biasa. Saya tersenyum dan terima kasih. Tapi lalu kemudian dia mengatakan, coba kalau pendeta kami seperti Pak Pendeta. Tapi saya merasa sedikit terganggu dengan pernyataan itu. Saya bilang, ibu mohon maaf. Ibu baru bertemu saya 1-2 kali, bahkan mungkin 3 kali. Lalu ibu bilang, pendeta di sini tidak baik. Saya yang baik. Tidak boleh. Padahal khotbah itu saya sampaikan di mana-mana, saya sampaikan ulang di mana-mana saya sampaikan. Ibu tidak tahu bahwa pendeta itu dia berdoa setiap saat buat ibu. Ibu malam mungkin mau berdoa lupa, mau tidur lupa berdoa, tapi itu pendeta dia sudah berdoa buat ibu. Ibu bangun pagi mungkin lupa berdoa, tapi itu pendeta sudah berdoa buat ibu, suami dan anak-anak. Ibu mungkin makan lupa berdoa, tapi itu pendeta sudah berdoa ketika dia makan, dia berdoa buat seluruh jemaatnya. Saudara, saya hanya mau bilang, ini tantangan bagi kita semua gereja dalam menghadirkan tanda-tanda hidup baru, panggilan untuk menjadi berkat. Kalau kita biasa pilih-pilih pelayan firman, ini yang repot. Di sini ada yang biasa pilih-pilih pelayan firman? Tidak ada ya. Kalau kita sudah dengar warta minggu depan yang melayani siapa, kita tetap semangat. Saudara yang malas-malas gereja itu kasih tahu, harus rajin gereja. Kalau kita dengar warta yang melayani ibadah keluarga penatua ini, wah mantap. Kalau penatua yang ini aduh malas. Saudara jangan biasakan pilih-pilih pelayan, mau penatua siapa, mau pendeta, hadir ibadah. Saudara tahu jemaat Korintus itu dia mengalami perpecahan yang luar biasa karena pilih-pilih pelayan. Mereka bilang Apolos yang lebih hebat, yang satu bilang Paulus yang lebih hebat. Mereka katakan kalau Apolos khotbah itu 1 jam, dia tidak terasa enak, banyak orang semangat dengar. Kalau Paulus, aduh. Tapi orang yang mendukung Paulus, dia katakan bahwa Paulus, dia kalau menginjili orang, 1000 orang bisa bertobat. Tapi potensi perpecahan itu ada ketika kita sudah mulai memilih para pelayan. Karena itu saudara, saya mau katakan bagi kita semua, mari siapapun dia kita harus terima. Dan inilah tantangan di mana gereja masa kini hadir. Bahwa apa yang saya katakan itu dia hadir ada dalam dunia pelayanan kita di gereja. Dan ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Pertama, bahwa saudara yang menjadi tantangan kita dalam mewujudkan sebuah keteladanan hidup yang baik. Pertama adalah gereja menjadi sangat sekuler. Bahasanya begitu rohani, tetapi kehidupannya jauh sekali. Sangat duniawi dan sekuler. Ada banyak pikiran-pikiran dunia dimasukkan ke dalam kehidupan gereja. Terlihat sangat rohani tetapi di dalamnya sangat sekuler. Karena itu banyak gereja menjadi sangat sekuler. Itu pertama. Lalu kedua, kita melihat bahwa beberapa orang berusaha menjadi sangat begitu sombong rohani sampai mereka lupa kalau mereka berada di dalam dunia ini.
Saudara, kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi berkat, menghadirkan keteladanan, tanda-tanda hidup baru itu di dalam dunia ini. Tapi ada beberapa orang yang begitu eksklusif sampai dia tidak lagi mau bergaul. Tidak lagi mau bermasyarakat dengan banyak orang. Saya sering ikut persekutuan doa. Bahkan saudara, dalam persekutuan doa yang banyak saya ikuti, ada juga kelompok-kelompok yang kadang-kadang gitar saja tidak boleh lagi menyanyi kisah kasih di sekolah, tidak boleh. Hanya boleh melayani lebih sungguh. Saya ingin lakukan sesuatu saja, mereka sudah bilang, jangan Pak Pendeta, itu jasmani. Saya juga jadi takut. Lalu saya katakan, ibu tadi pagi sudah makan Pak Pendeta, besok berhenti makan, karena makan itu jasmani. Saya tanya lagi, ibu punya suami di rumah? Ada Pak Pendeta. Pulang ceraikan dia, karena menikah itu jasmani. Saudara lihat, ada beberapa orang yang begitu ingin tampil sebegitu rohani sampai mereka lupa bahwa Tuhan memanggil kita dalam tema kita ini harus menjadi contoh dan teladan bagi orang banyak supaya semua orang melihat perbuatanmu yang baik, baik di Makedonia, di Akhaya dan di berbagai tempat. Tidak bisa kita begitu, tidak mau bergaul. Saudara, itu tantangan kedua, bahwa gereja menghadapi kelompok-kelompok orang yang menjadi begitu sangat sombong rohani. Ketiga, beberapa orang sangat suka terhadap madat rohani, menjadi sangat suka madat rohani. Madat rohani itu begini, misalnya ketika ada seseorang yang sedang susah, dia sangat senang mendengar kalimat-kalimat penghiburan kepadanya. Misalnya, ibu ada susah? Iya Pak Pendeta. Ibu kuat. Ibu percaya bahwa di dalam kesusahan nanti Tuhan akan tolong ibu. Saudara, dia sangat senang, amin, haleluya, puji Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah mari kita bangkit dari kesusahan hidup kita. Bukan hanya terus-terus diam di situ, tidak. Banyak orang dia melamun, hanya diam diri, tidak mau bangkit dari kesusahan hidupnya. Dia begitu senang di dalam kesusahannya, tidak. Madat kita salah kalau begitu. Bahkan kalau kita dengar, kalau Bapak Ibu sering hadir dalam sebuah persekutuan, mari kita menyanyi, kita menyembah Tuhan. Tinggalkan semua persoalan, masalah dan pergumulan saudara. Karena kita akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita menyembah, taruh masalah saudara, tinggalkan di luar atau di rumah. Selesai ibadah saya tegur itu mahasiswa, saya bilang stop, besok kamu tidak boleh bicara itu kalimat lagi. Bagaimana mungkin kamu suruh kita datang, tinggalkan masalah di luar. Kalau saya pulang saya bawa lagi itu masalah, bertemu dengan istri dan anak, ribut lagi jadi masalah di rumah. Saudara, yang benar adalah Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban, bawa masalah kita kepada Tuhan. Ini tantangan gereja dalam panggilannya untuk menjadi berkat. Kita orang luar biasa. Bahkan banyak kali saya sampaikan, beberapa minggu lalu saya sakit. Mungkin kelelahan, capek, badan panas, lemas. Lalu mau melayani ibadah minggu, ya saya berdoa Tuhan kasih kekuatan. Itu berapa minggu yang lalu? Majelis juga sudah tanya, Pak Pendeta bisa? Ya, berdoa Tuhan tolong. Bahkan istri saya pun bernyanyi, jangan lelah. Saya bilang justru karena saya lelah makanya saya sakit.
Mari kita menyembah Tuhan, di dalam Tuhan Yesus tidak ada kelelahan. Mari, ini apa coba? Saudara, coba saudara berdiri dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam lalu katakan mari kita jangan lelah. Saudara, madat kita salah itu. Dan ini tantangan kita gereja dalam menghadirkan panggilan Tuhan untuk menjadi berkat. Dan ini ada, ini sungguh realitas hadir dalam kehidupan gereja. Madat kita salah kalau begitu. Saudara, terakhir, tantangan gereja adalah ketika ada banyak orang yang menjadi begitu abu-abu. Kalau tadi eksklusif, sekarang yang liberal. Banyak orang menjadi begitu abu-abu. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, dia tidak terlihat rohani. Tapi hari Minggu, dia begitu terlihat rohani. Hari Senin sampai Sabtu dia bekerja di luar, dia sembunyikan iman Kristennya. Tapi hari Minggu, dia tampil begitu rohani sekali. Karena itu saya ingat apa yang Ahok pernah katakan. Ahok katakan begini Bapak Ibu, manusia itu dari hari Senin sampai hari Sabtu dia tipu manusia. Hari Minggu dia tipu Tuhan juga. Ini keterlaluan. Tapi ini tantangan bagi gereja dalam menghadirkan panggilannya untuk menjadi berkat. Bagaimana kita mau menjadi teladan? Kalau Bapak Ibu pernah mengalami dehidrasi dan diare, disitulah saya juga sadar bahwa ternyata tubuh kita ini membutuhkan cairan. Kalau cairan itu tidak ada, mulai jadi masalah. Tubuh lemas, muntah-muntah, lalu diare lagi. Tapi dari situ saya berefleksi bahwa kalau kekuatan gereja ini terletak pada Roh Kudus, maka gereja yang kehilangan Roh Kudusnya adalah gereja yang dehidrasi. Gereja yang tidak berdaya, gereja yang jemaatnya lemas, apa adanya begitu-begitu saja. Padahal hari ini Tuhan meminta kita untuk belajar dari jemaat Tesalonika, perihal keteladanan. Saudara, banyak orang rindu ingin menjadi berkat. Banyak orang ingin berbuah, menjadi teladan bagi banyak orang, tapi dia tidak mau tinggal di dalam Yesus, tidak bisa. Banyak orang rindu hidupnya diberkati oleh Tuhan, saya mau diberkati oleh Tuhan, tapi malas gereja. Coba, bagaimana mungkin orang malas gereja kok mau diberkati oleh Tuhan? Saudara, saya larang keluarga saya untuk main judi. Jadi memang kita nih, saya kebetulan orang Ambon. Kalau kita kumpul keluarga, sudah mulailah main kartu, begitu. Saya tegur keluarga, stop itu, bertobat sudah. Lalu om-om, kakak-kakak bilang, aduh Bapak Pendeta punya tugas, tegur kami. Tapi kami punya tugas main. Bapak Pendeta bagus, khotbah, punya tugas tegur, tapi kami punya tugas main. Ini terlalu memang. Tapi lebih baik saya katakan, lebih baik saya bilang daripada saya bilang sudah main terus. Itu kan bahaya. Saudara, saya mau bilang, ada di sini yang suka main judi? Judi online ada juga. Ya, bertobat ya. Kalau tidak mau bertobat, berobat, itu sakit itu. Ya. Saudara, Alkitab katakan salah satu cara untuk mendapat berkat dari Tuhan adalah kerja, bukan judi. Berdoa dan bekerja, berdoa dan bekerja. Gereja juga kerja. Malas-malas gereja mau disayang Tuhan, bagaimana? Ini sudah mau Natal, nanti 24 malam, 31 malam baru dia muncul di gereja. 31 malam baru pasang muka sedih-sedih. Tuhan, musik kini tiba saatnya kita, wah dia mulai menangis.
Saya ingin lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Itu akhir tahun itu banyak yang begitu. Tapi masuk minggu pertama bulan Maret, dia gilanya kambuh lagi, lebih parah lagi. Dia tidak muncul-muncul lagi, nanti akhir tahun baru datang lagi. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa menjadi teladan? Mana tanda-tanda hidup baru yang mau kita wartakan agar semua orang bisa lihat? Kita rindu ingin berbuah, tapi kita tidak mau tinggal di dalam Yesus, tidak bisa. Saudara hanya bisa berbuah kalau saudara tinggal di dalam Yesus. Ranting itu dia bisa berbuah apabila dia melekat tinggal bersama pohonnya. Dia akan berbuah dengan sendirinya. Banyak orang rindu berbuah, tapi dia tidak tinggal di dalam Yesus. Bagaimana mungkin? Tidak bisa. Mungkin dia bisa berbuah, tapi itu buahnya pasti buah plastik. Ya. Bapak Ibu Saudara pernah lihat buah plastik? Jeruk plastik pernah? Pisang plastik juga ada. Enak atau tidak? Tidak enak, karena itu palsu. Saudara, bagaimana ini panggilan, sebuah koreksi yang dalam bagi saya dan kita semua dalam menghadirkan keteladanan hidup yang baik bagi semua orang. Bagaimana kita menjadi berkat. Tuhan banyak menolong kita. Dalam perjalanan hidup kita, kita merasakan bahwa selalu ada tangan Tuhan yang menjaga dan menyertai kita. Bahkan Dia memberkati hidup kita sampai saat ini. Ada banyak hal yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita harapkan, tapi Tuhan berikan bagi kita. Karena itu harusnya sebagai ungkapan syukur, hidup yang kita jalani ini dia harus baik, menghadirkan keteladanan, menjadi berkat. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu dengar doa makan kita ini juga kadang-kadang aneh. Biasa ada 3 kalimat dalam doa makan itu. Pertama biasa kita berdoa begini, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Itu pertama ya. Lalu kedua, mari Tuhan Engkau memberkati setiap orang yang telah menyediakan. Berkati orangnya, kadang-kadang kita bilang berkati tangan-tangannya, bukan tangannya, orangnya. Berkati setiap orang yang telah menyediakan hidangan ini bagi kami. Lalu ketiga, ini yang biasa jadi masalah. Tuhan berkati orang-orang susah di sana. Ya, kenapa ini jadi masalah? Saudara, saya hanya mau bilang, kita sedang diperhadapkan pada sebuah meja besar, kita akan makan ini. Seolah-olah kita mau bilang bahwa Tuhan, saya mau makan, Tuhan tolong urus orang susah di sana. Ya. Kita makan timba piring pertama kita berdoa. Lalu kita tambah piring kedua ada yang berdoa. Kalau tambah lagi ada yang berdoa. Piring pertama kita berdoa loh. Piring kedua sudah tambah pulang bungkus lagi. Ada di sini yang sudah tambah pulang bungkus. Ingat-ingat orang lain. Jangan gemuk sendiri. Tuhan bilang apa secukupnya. Jangan gemuk sendiri. Ingat-ingat orang lain. Saudara, harusnya kita berdoa, Tuhan berkati orang susah di sana dan pakai saya untuk menjadi saluran berkat atas mereka. Amin. Itu yang harus kita lakukan dalam panggilan kita menjadi berkat. Saudara, ini menjadi tantangan bagi kita semua gereja. Apakah kita bisa menghadirkan keteladanan dalam hidup? Ada sebuah lagu bilang begini, oh Tuhan pakailah hidupku. Bapak Ibu tahu lagu itu? Iya, supaya saya jangan solo. Ya, kita nyanyi sama-sama. Oh Tuhan pakailah selagi aku masih kuat. Bila apa? Bila saatnya nanti
Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, saudara, saya hanya mau bilang, akan tiba saatnya bagi kita semua, entah karena kita sakit, entah karena kita menjadi tua, atau entah karena kita kecelakaan, kita tidak berdaya lagi. Tetapi di saat kita tidak berdaya, apakah kita sudah menjadi berkat? Sehingga banyak orang mengatakan, oh ya, dia sudah menjadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, hidup kita tidak jadi apa-apa. Tidak jadi berkat, tapi hanya jadi beban saja. Hanya jadi batu sandungan saja. Saudara, kalau jadi beban itu, baru sampai depan pintu gereja, Bapak Ibu mau masuk, baru sampai depan pintu gereja, orang-orang sudah bilang, aduh parah Pak Pendeta, parah. Kenapa parah? Setan datang Pak. Ya. Saudara ingat, jangan jadi beban, tapi jadi berkat. Hiduplah dengan baik sehingga banyak orang melihat cinta dan Tuhan dalam sikap dan perkataan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari NKB 204 bait pertama dan kedua. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri dan mengucapkan perkataan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang hidup yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita untuk menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Nafas hidup kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan hadirkan bagi kami. Hari ini firman Tuhan bergema dan mengingatkan kami semua agar kami hidup di dalam keteladanan, dalam iman, pengharapan dan kasih kami, dan diwujud nyatakan dalam sikap hidup yang menjadi berkat. Kami sadar bahwa seringkali kami tidak menjadi teladan yang baik, kami tidak menjadi contoh yang baik dalam kehidupan. Bahkan justru seringkali kami menjadi batu sandungan, kami menjadi beban bagi banyak orang. Karena itu ya Tuhan Yesus, ampuni kami. Dan biarlah lewat kebenaran sabdamu dan lewat kuasamu kami dimampukan untuk merubah hidup kami sebagai tanda hidup baru, menghadirkan kebaikan Allah dalam perjumpaan kami dengan semua orang, dalam sikap dan perkataan yang menjadi berkat. Karena itu Tuhan, mampukan kami. Dan biarlah firman ini tidak berakhir dalam sebuah perenungan saja, tetapi dia berakhir dalam sebuah aksi nyata yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk keluarga Saudari Sirley, Carolina, Reni, Tete Leptang, juga keluarga Bapak Pit, Amos, Watilete, keluarga Ibu Supartina Makatipung, keluarga Ibu Sudarwati, keluarga Ibu Marcelina Yusmina Lusiko Sudarman, keluarga Bapak Sukamto, keluarga Bapak Sugito, keluarga Saudari Laura Valentina Sitorus, keluarga Ibu DC Erna Mantiri Sudarno, dan juga keluarga Ibu Lois D. Boru Hombing. Tuhan Yesus, untuk nama-nama keluarga yang hamba bacakan ini, mari ya Tuhan, biarlah tangan Allah bekerja memberkati setiap keluarga-keluarga ini. Biarlah kedamaian dan keharmonisan hadir dalam hidup bersama. Dan biarlah berkat-berkat Allah tercurah hadir dalam hidup rumah tangga dan keluarga mereka. Sehingga pada akhirnya hidup mereka adalah sebuah kisah nyata tentang kebaikan Allah yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah berkesudahan menyertai dan memberkati mereka. Hamba meletakkan keluarga-keluarga ini dalam tangan Tuhan yang baik. Dan hamba berdoa juga Tuhan untuk Gembala Sidang beserta keluarga Ibu Pendeta Iren Monalisa Tete Leptang. Tuhan memberkati beliau dan suami serta anak dalam tugas, panggilan dan pelayanan di Jemaat Depok 1. Tuhan memberkati. Dan biarlah hikmat Allah, kekuatan Tuhan hadirkan baginya. Dengan penuh kesetiaan ia terus melayani jemaat untuk menjadi berkat. Berikan kekuatan, berikan kesehatan yang terbaik bagi Ibu Pendeta dan keluarga. Dan biarlah berkat Allah selalu hadir dalam kehidupannya. Juga hamba berdoa Tuhan bagi seluruh majelis, para penatua, para pelayan-pelayan di dalam gereja, bahkan juga koster gereja. Tuhan memberkati. Hamba berdoa bagi para majelis, Tuhan menolong. Biarlah panggilan ini terus bergema untuk mereka dapat semangat melayani Tuhan. Bahwa melayani Tuhan adalah sebuah kegembiraan yang tak pernah tergambarkan dalam hidup kami.
Dan biarlah tanggung jawab pelayanan ini mereka lakukan dengan hati yang tulus untuk terus melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat Depok 1. Berikan kesehatan, kekuatan bagi seluruh majelis. Dan biarlah berkat-berkat Allah hadir dan tercurah bagi setiap orang-orang yang setia melayani Tuhan. Berkati mereka beserta keluarganya. Dan Tuhan memberkati juga para pekerja gereja, para pengurus komisi dalam tugas pelayanan. Tuhan memberkati. Dan hamba berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan. Kami percaya bahwa hidup kami berada di tangan Tuhan yang maha baik, maha bijaksana dan maha pengasih, yang senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Karena itu Tuhan memberkati setiap jemaat yang bergumul dalam mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Bagi jemaat yang sedang bergumul akan pasangan hidup, Tuhan memberikan pasangan yang terbaik baginya. Bahkan juga bagi keluarga-keluarga yang terus membawa kerinduan mereka agar Tuhan menghadirkan anak dalam rumah tangganya, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus tolong. Kami percaya bahwa Engkau mampu melakukan berbagai hal dalam hidup kami, termasuk memberikan dan menghadirkan anak bagi keluarga-keluarga yang terus membawa kerinduan mereka kepada Tuhan. Dan hamba berdoa bagi setiap ibu-ibu yang sedang hamil, mengandung, Tuhan menolong, berikan kesehatan, berikan kekuatan sehingga dalam waktu Tuhan anak tersebut akan lahir dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat di tempat ini ya Tuhan. Mereka yang tertunduk kepalanya, mereka yang berdoa memohon pertolongan Tuhan. Karena kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu menjalani hidup ini. Menjauh dari Tuhan hanya akan membuat kami semakin terpuruk. Berjalan bersama dengan Tuhan, kami dimampukan untuk tetap tegar, karena pengharapan itu tidak pernah pudar bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Depok 1. Bagi keluarga-keluarga yang bergumul akan biaya studi anak-anak, Tuhan menolong. Bagi keluarga-keluarga yang bergumul akan kebutuhan hidup sehari-hari, biarlah berkat Allah hadir tercurah bagi setiap jemaat-Mu. Dan Tuhan memberkati gereja ini dengan semua tugas pelayanan yang Tuhan hadirkan. Dan biarlah semua berjalan dengan baik dan Tuhan dimuliakan di dalam gereja ini. Hamba berdoa juga Tuhan bagi jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Novi Alek, Ibu Juliana Siwu, Ibu Yohana Yulianti, Ibu Fransina Mahiruhu, Ibu Supartina Makatipu, Bapak Sugito, Bapak Weni Harinusi, Bapak Edi Kristanto, Bapak Sahala Tobing, dan adik Gracia Jegudiel Danires. Tuhan Yesus, nama-nama yang hamba bacakan, mereka yang sakit dan mungkin sedang berada dalam pemulihan, biarlah kuasa pemulihan Allah menjamah, memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan bagi mereka. Hamba meletakkan mereka dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan baginya. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami meletakkan seluruh perjalanan hidup kami ke depan. Perjalanan hidup ini adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Tidak sedetik pun Tuhan membiarkan kami. Tidak sedetik pun Tuhan melepaskan kami. Selalu ada tangan Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kami. Kami sadar Tuhan Yesus, apapun bisa terjadi dalam hidup kami. Tapi kami percaya bahwa perjalanan bersama dengan Tuhan selalu mendatangkan kekuatan dan kedamaian dalam hidup kami. Kami membawa hidup kami beserta dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kami.
Tuhan memberkati keluarga kami dan Tuhan memberkati gereja ini. Hamba berdoa juga Tuhan untuk suku terabaikan, suku Penasek. Tuhan memberkati mereka. Ada sebagian besar sekitar 130.000 orang di pedalaman di sana yang membutuhkan pertolongan di daerah Sumatera Selatan. Tuhan memberkati suku Penasek ini. Kami menyerahkan dan meletakkan mereka dalam pertolongan Tuhan. Biarlah mereka dapat hidup dengan baik. Mereka dapat semakin mengenal Tuhan. Hamba dan kami semua Tuhan meletakkan suku Penasek ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam segala keadaan yang mereka hadapi. Kami percaya bahwa hidup mereka berharga di mata Tuhan. Karena itu biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa menjamah, menolong dan memberkati mereka. Dan Tuhan, hamba berdoa juga untuk jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Bapak Budianto, Karindra Maharani Gunawan, Bapak Alfred, Kenaben Han Parlindungan Siboro, Saudara Oktavianus Latuperisa, Ibu Deborah Oktaviani Daily, Bapak Jogi Alfrin Franklin, Timotius Adi Putra Sebastian, Bapak Weni Hari Nusi, Saudara Samuel Gary Kevin Yonatan, dan Saudara Clay Jerny Peters. Tuhan Yesus, bagi nama-nama yang hamba bacakan, mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan memberkati mereka. Buat mereka untuk mengucap syukur bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhanlah yang memungkinkan mereka hingga saat ini. Karena itu hidup mereka adalah sebuah kisah nyata tentang kebaikan Allah yang terus bekerja bagi hidup mereka. Jika Tuhan berkenan, Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur bagi mereka, untuk mereka terus melayani Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan yang Tuhan hadirkan baginya. Hamba meletakkan mereka semua dalam tangan Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Kemudian kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi bangsa dan negara Indonesia. Ketika kami memasuki tahun-tahun politik dan situasi yang terjadi saat ini, kami menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan biarlah semua tetap berada dalam situasi yang baik. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh pejabat negara. Kami selalu berharap ada kedamaian dalam bumi Pancasila ini. Kami hidup dengan baik, saling memperhatikan satu dengan yang lain dalam satu hunian bersama di bumi Pancasila ini. Kami menyerahkan dan meletakkan bangsa Indonesia, bahkan persiapan pemilihan umum nanti, dan biarlah semua berjalan dalam kuasa dan kendali Tuhan. Pada akhirnya Tuhan Yesus, inilah hidup kami. Kami meletakkan seluruh hidup kami bersama dengan keluarga kami dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Peliharalah kami ya Tuhan Yesus dalam Kristus Yesus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang
memberi dengan sukacita. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di kelayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari kita bernyanyi dari Kidung Kesan 584 bait pertama dan kedua. Harta dan talentamu
Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua. Persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Bapak Ibu tetap berdiri. Bapak Ibu silakan duduk untuk saat teduh.